Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan proposal hasil kerja kelompok kami dengan tema bisnis ternak kambing. Ada yang beranggotakan Muarif Rahman Azhari, Afif Maulana, M. Haikal MZ, Fadil Gufran, dan Naila Azka. Yang pertama ada ringkasan eksekutif. Bisnis ternak kambing mengutamakan pemeliharaan kambing untuk menyediakan daging kambing berkualitas tinggi dan susu kambing segar kepada konsumen. Peternakan ini berlokasi di Janto Aceh Besar karena daerah tersebut masih mempunyai bidang tanah yang luas. Pemanfaatan lahan luas dan kondisi alam yang mendukung, kami berencana membangun fasilitas pemeliharaan yang modern dan ramah lingkungan untuk menciptakan lingkungan yang sehat, kesejahteraan hewan, dan mutu produk yang berkualitas. Produk yang ingin ditawarkan meliputi daging kambing segar, susu kambing murni. Kami merasa produk ini masih sangat minim di pasaran, terutama susu kambing murni segar. Tim kami terdiri dari individu yang berpengalaman dalam manajemen peternakan dan mempunyai pendidikan atau pengetahuan mendalam tentang pemeliharaan hewan. Kami menekankan kesejahteraan kambing kami dengan memberikan pangan yang sehat dan lingkungan yang nyaman. Pasar kami adalah konsumen yang peduli terhadap asal-usul makanan mereka dan mencari produk daging dan susu alami yang berkualitas tinggi. Kami akan menggunakan media sosial dan pasar lokal untuk mempromosikan produk kami. Dengan fokus kami pada kualitas dan pelayanan pelanggan yang unggul, kami yakin bahwa ternak kambing akan menjadi pilihan utama bagi pelanggan kami di pasar peternakan. Selanjutnya ada analisis industri. Sektor peternakan kambing kini memainkan peran vital dalam ekonomi global, terutama karena peminatan yang terus tumbuh akan daging kambing dan produk susu kambing. Dalam analisis industri bisnis peternakan kambing, beberapa poin penting dapat diidentifikasi. Yang pertama, permintaan yang meningkat. Permintaan terhadap daging kambing terus berkembang di seluruh dunia karena dianggap sebagai sumber protein hewani yang sehat. Pertumbuhan populasi, perubahan kebiasaan makan, dan peningkatan kesadaran akan manfaat kesehatan dari daging kambing telah memacu peningkatan peminatan di pasar. Yang kedua ada produk susu kambing yang populer. Tidak hanya daging, produk susu kambing juga mendapat banyak peminatan. Susu kambing dihargai dengan kandungan lemak yang lebih rendah dan kemudahan pencernaan dibandingkan dengan susu sapi, menjadikan favorit di kalangan konsumen yang tidak tahan laktosa atau alergi susu sapi. Yang ketiga ada tren kesehatan dan berkelanjutan. Pemantauan asal-usul makanan semakin menjadi perhatian konsumen. Peternakan yang menekankan keberlanjutan, pemeliharaan yang etis, dan penggunaan pakan organik cenderung mendapat respon positif dari pasar. Produk yang berasal dari sumber organik dan alami sangat diminati oleh konsumen yang memprioritaskan kesehatan lingkungan. Yang keempat ada inovasi dalam produk olahan. Inovasi dalam produk olahan kami menjadi tren yang mencolok dalam industri ini. Produk-produk seperti sosis, dendeng, keju, dan berbagai produk lain yang menggunakan daging atau susu kambing menjadi pilihan utama di pasar makanan olahan, membuka peluang bisnis yang menjanjikan. Yang kelima ada keterbatasan pasokan. Di beberapa wilayah, ketersediaan daging kambing dan produk susu kambing terbatas, membuka peluang bagi peternak untuk memenuhi permintaan di pasar lokal dan regional, terutama jika mereka dapat menjamin mutu dan keberlanjutan produk mereka. Yang keenam ada tantangan dalam pengelolaan pemeliharaan kambing. Industri peternakan kambing menghadapi beberapa tantangan, termasuk manajemen penyakit, pemberian pakan yang sehat, dan pemeliharaan yang baik agar pertumbuhan dan produksi mencapai tingkat optimal. Peternak yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam manajemen hewan umumnya mencapai kesuksesan yang lebih baik. Selanjutnya ada deskripsi perusahaan. Ternak kambing adalah perusahaan peternakan yang berkomitmen untuk memberikan daging kambing berkualitas tinggi dan susu kambing segar pada pelanggan kami. Kami berbasis di Janto, Aceh Besar, dan sangat mengutamakan kesejahteraan hewan dan mutu produk dalam semua kegiatan operasional kami. Selanjutnya ada visi perusahaan. Kami bertujuan menjadi penyedia utama yang dihargai oleh masyarakat. Kami memprioritaskan keberlanjutan dan kesejahteraan hewan dalam setiap aspek operasional kami, mengedepankan standar mutu tinggi dalam daging kambing dan produk susu kambing.
Ada beberapa misi dari perusahaan. Yang pertama, ada kualitas utama, menghasilkan daging kambing yang lezat, segar, dan bebas dari bahan kimia, serta produk susu kami yang murni dan bernutrisi tinggi. Yang kedua, ada kesejahteraan hewan, menyediakan lingkungan pemeliharaan yang nyaman, bersih, dan ramah lingkungan untuk kesejahteraan optimal kambing kami. Yang ketiga, ada keterjangkauan, menawarkan produk berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif sehingga dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat. Selanjutnya, keberlanjutan mengelola operasi kami dengan cara yang ramah lingkungan, meminimalkan limbah dan mendukung pertanian lokal. Kemudian pendidikan dan kesadaran, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat daging dan susu kambing melalui program edukasi dan partisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan komunitas kami. Selanjutnya, nilai perusahaan. Yang pertama, ada integritas kami bertindak dengan jujur, integritas dalam semua interaksi kami, baik dengan pelanggan, mitra, maupun tim internal. Kualitas kami berkomitmen untuk memberikan produk kambing yang berkualitas terbaik, memastikan kepuasan pelanggan yang berkelanjutan. Kesejahteraan hewan kami memperlakukan hewan dengan rasa penuh hormat dan memastikan bahwa kesejahteraan mereka adalah prioritas utama. Inovasi kami terus mencari informasi dalam metode pemeliharaan dan pengelolaan hewan untuk memastikan keunggulan produk kami di pasaran. Kami berupaya membangun kemitraan yang saling menguntungkan dengan petani lokal, toko makanan, dan restoran untuk memperluas jangkauan pasar kami. Selanjutnya, ada manajemen tim dan perusahaan. Ternak kambing memiliki tim manajemen yang terdiri dari 5 individu berpengalaman dan berdedikasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan operasional, pemasaran, dan pertumbuhan perusahaan. Setiap anggota tim memiliki keahlian unik mereka untuk memastikan keberhasilan dan pertumbuhan berkelanjutan dari bisnis kami. Yang pertama, ada Muarif Rahmat Azhari, pendiri dan CEO. Memiliki wawasan strategis dan keahlian dalam pengelolaan peternakan. Dia memimpin dan merancang strategi bisnis, mengambil keputusan penting, serta mengelola keuangan perusahaan. Yang kedua, ada M. Haikal MZ, memegang tanggung jawab untuk mengelola operasional harian, termasuk pengaturan stok, pakan, serta fasilitas pemeliharaan. Dia juga memimpin upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hewan di perusahaan. Selanjutnya, ada Nela Aska sebagai manajer pemasaran. Nela Aska adalah ahli pemasaran dengan keahlian khusus untuk merancang citra merek dan promosi. Dia bertanggung jawab untuk merancang strategi pemasaran, mengelola penjualan, serta membangun hubungan dengan pelanggan. Selain itu, dia juga mengatur kampanye pemasaran baik secara daring maupun luring. Selanjutnya, ada Fadil Gufran sebagai manajer produksi. Fadil Gufran memiliki pengalaman mendalam dalam mengelola produk hewan. Tugasnya melibatkan pengembangan produk olahan, manajemen produksi, serta pengawasan kualitas. Dia bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk-produk kami memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan. Selanjutnya, ada Afif Maulana sebagai manajer keuangan. Afif Maulana bertanggung jawab dalam mengelola aspek keuangan, termasuk perencanaan anggaran dan pemantauan arus kas perusahaan. Tugasnya juga melibatkan dan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan pajak dan perpajakan. Dalam kolaborasi yang erat antara tim manajemen ini, ternak kambing bertujuan untuk mencapai tujuan perusahaan yang melibatkan kesejahteraan hewan, berkelanjutan, dan kualitas produk. Dengan keahlian yang beragam, kami yakin bahwa tim kami siap memimpin perusahaan menuju kesuksesan dalam industri peternakan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Haikal MZ. Pada Haikal, dipersilahkan. Oke, saya akan melanjutkan model bisnis. Jadi model bisnis ternak kambing mengadopsi model bisnis yang terintegrasi vertikal, mencakup pemeliharaan kambing berkualitas tinggi, pengolahan produk, dan penjualan langsung kepada konsumen. Berikut ini adalah rincian tentang model bisnis kami. 1. Pemeliharaan kambing berkualitas tinggi. Ternak kambing fokus pada pemeliharaan kambing berkualitas tinggi yang dipilih dengan cermat untuk memastikan keturunan yang sehat dan produktif. Kami memberi perhatian khusus terhadap kesejahteraan hewan. Memberikan pakan sehat, ruang gerak yang memadai, dan perawatan medis yang tepat. Pemeliharaan yang baik adalah landasan bagi produk-produk berkualitas yang kami hasilkan. Yang kedua, penjualan langsung ke konsumen. Kami menjual produk kami langsung
kepada konsumen melalui gerai retail kami di sekitaran Banda Aceh dan Aceh Besar. Selain itu, kami juga menjual secara daring melalui situs web dan platform e-commerce terkemuka. Penjual langsung memungkinkan kami membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan kami, memberikan layanan yang personal, dan memastikan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, kemitraan dan restoran dan pasar lokal. Kami menjalin kemitraan dengan restoran-restoran lokal, hotel, dan pasar tradisional di sekitar Banda Aceh dan Aceh Besar. Kemitraan ini memungkinkan kami memperluaskan jangkauan pasar kami, menciptakan pangan, pangsa pasar baru, dan penjaga berkelanjutan penjualan. Yang keempat, hmm, pendidikan dan tur peternakan. Kami menawarkan program pendidikan kepada masyarakat lokal tentang manfaat kesehatan dari produk kambing kami. Selain itu, kami menyelenggarakan tur peternakan untuk sekolah, kelompok komunitas, dan wisatawan lokal. Ini bukan hanya meningkatkan kesadaran publik, tetapi juga membuka peluang pendapat tambahan. Selanjutnya, yang kelima, ramah lingkungan. Kami berkomitmen untuk menjadi perusahaan yang ramah lingkungan. Limbah dari pemeliharaan kami diatur ulang menjadi pupuk. Pelanggan pelanggan kami yang peduli lingkungan merasa nyaman membeli produk dari kami, mengetahui bahwa mereka mendukung bisnis yang berfokus pada berkelanjutan. Dengan menggabungkan pemeliharaan kambing berkualitas tinggi, pengolahan produk yang hati-hati, penjualan langsung, kemitraan strategis, edukasi publik, dan fokus pada berkelanjutan. Model bisnis kami dirancang untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan, kepuasan pelanggan, dan dampak positif pada masyarakat dan lingkungan sekitar kami. Selanjutnya, analisis pasar. Analisis pasar merupakan langkah kunci dalam mengidentifikasi peluang, memahami perilaku konsumen, dan merencanakan strategi pemasaran. Berikut adalah analisis pasar untuk bisnis ternak kambing. Yang pertama, segmentasi pasar. Pasar produk ternak kambing dan disegmentasikan berdasarkan beberapa kriteria, termasuk jenis produk, daging, susu, demografi konsumen, usai pendapatan, preferensi diet atau organik halal, dan lokasi geografis, kota atau desa. Di sekitar Banda Aceh dan Aceh Besar, terdapat segmen pasar yang mencari produk lokal, organik, dan berkualitas tinggi. Yang kedua, tren konsumen. Peningkat kesehatan dan kesejahteraan konsumen semakin sadar akan manfaat produk daging dan susu kambing rendah lemak, serta pilihan yang lebih ramah lingkungan. Permintaan produk organik, ada permintaan yang meningkat untuk produk ternak kambing organik tanpa hormon dan antibiotik. Yang ketiga, persaingan pasar. Di sekitar Banda Aceh dan Aceh Besar, ada beberapa peternak kambing lokal. Namun dengan fokus pada kualitas, berkelanjutan, dan pemasaran yang efektif. Ternak kambing memiliki peluang bersaing dengan menawarkan produk yang unggul. Terus yang keempat, analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat. Yang pertama, kekuatan. Fokus pada kesejahteraan hewan, produk organik, kemitraan lokal yang kuat. Yang kedua, kelemahan, kapasitas produksi terbatas, kurangnya kesadaran pasar tentang produk kambing. Yang ketiga, peluang, permintaan produk organik, pertumbuhan pasar, makanan lokal, kemitraan dengan restoran dan pasar tradisional. Yang keempat, ancaman, persaingan dari peternakan lain, fluktuasi harga pakan, dan perubahan preferensi konsumen. Yang kelima, pemasaran. Pemasaran digital membangun kehadiran online melalui situs web, media sosial, dan platform e-commerce untuk mencapai pasar yang lebih luas. Promosi lokal berpartisipasi dalam acara pasar lokal, festival makanan, dan kerjasama dengan influencer lokal untuk meningkatkan kesadaran merek. Dengan memahami tren pasar, persaingan, dan peluang yang ada, ternak kambing dapat merancang strategi pemasaran yang efektif untuk mencapai target pasar, meningkatkan penjualan, dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fadil Gufran.
saya akan melanjutkan dari 5 hal, yaitu desain dan pengembangan. Dalam bisnis ternak kambing melibatkan penciptaan lingkungan yang optimal untuk kesejahteraan hewan, pengembangan produk inovatif, serta penerapan praktik berkelanjutan. Berikut adalah strategi desain dan pengembangan untuk ternak kambing kami. Yang pertama ada fasilitas pemeliharaan modern, di mana fasilitas pemeliharaan yang modern dan ramah lingkungan di Banda Aceh Aceh Besar. Kandang-kandang kami akan dirancang dengan memperhatikan sirkulasi udara yang baik, pencahayaan alami, dan ruang gerak yang cukup untuk kambing-kambing kami. Kami juga akan memperhatikan pengelolaan limbah dan sistem drainase yang efisien. Kemudian yang kedua, nutrisi dan kesehatan hewan. Kami akan bekerja sama dengan ahli nutrisi hewan untuk merencanakan pakan yang seimbang dan berkualitas tinggi untuk kambing kami. Pemantauan kesehatan yang rutin, vaksinasi, dan tindakan pencegahan penyakit akan menjadi prioritas untuk memastikan kambing kami tetap sehat dan produktif. Yang ketiga, pengolahan produk inovatif. Kami mengembangkan berbagai produk inovatif dari daging dan susu kambing kami, termasuk produk olahan seperti dendeng, sosis, keju, dan produk kecil lainnya. Pengembangan produk unik ini akan memungkinkan kami untuk menarik segmen pasar yang lebih luas dan meningkatkan nilai tambah dari bisnis kami. Kemudian yang keempat yaitu penggunaan teknologi. Kami akan memanfaatkan teknologi dalam pemantauan kesehatan hewan, manajemen inventaris, dan otomatisasi proses pemeliharaan. Sistem pelacakan yang efisien akan membantu kami mengelola stok, membantu pola makan kambing, dan mengidentifikasi potensi masalah kesehatan yang cepat. Kemudian kelima yaitu pelatihan dan pengembangan tim. Kami memberikan pelatihan secara terus-menerus kepada tim kami tentang praktik pemeliharaan terbaik, pengolahan produk, dan layanan pelanggan yang unggul. Kemudian ada rencana pemasaran, di mana strategi penting untuk memasarkan produk dan layanan kepada pelanggan potensial. Bisnis plan rumah ternak, rencana pemasaran dirancang untuk meningkatkan kesadaran merek, menarik pelanggan baru, dan membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen. Berikut adalah rincian pemasaran kami. Yang pertama, pengenalan merek dan identitas visual, yaitu nama rumah ternak ini mencerminkan kualitas dan kesejahteraan hewan. Kemudian kedua, yaitu ada pemasaran digital, di mana situs kami membuat situs resmi yang informatif dan mudah dinavigasi. Situs web ini akan mencakup informasi tentang produk kami, cerita perusahaan, testimoni pelanggan, dan cara pembelian. Kemudian presisi sosial media kami akan aktif di platform media sosial utama seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Konten berkualitas tinggi, gambar produk, resep, dan informasi seputar peternakan kambing akan diposting secara teratur. Kemudian ada iklan online. Kami akan menggunakan iklan berbayar di Google AdWords dan media sosial untuk meningkatkan visibilitas kami dan menargetkan audiens yang relevan. Kemudian ada promosi lokal. Partisipasi dalam acara lokal kami yang berpartisipasi dalam pasar lokal, festival makanan, dan acara komunitas lainnya untuk memperkenalkan produk kami kepada masyarakat setempat. Kemudian kami juga menjalin kemitraan dengan restoran-restoran lokal, toko makanan organik, dan pasar tradisional. Kemudian pendekatan porta ke porta di tahap awal. Kami akan mengadopsi pendekatan tradisional dengan mengunjungi rumah-rumah dan bisnis di sekitar lokasi kami, memperkenalkan produk kami dan menawarkan sampel produk kepada calon pelanggan. Kemudian program kemitraan. Jadwal keseluruhan tahun pertama dari bulan pertama sampai bulan kedua, kemudian bulan ketiga sampai bulan keempat, bulan kelima sampai bulan keenam, tahun kedua sampai tahun ketiga, bulan pertama sampai bulan 12. Selanjutnya proyeksi keuangan pada tahun pertama, total pendapatan kami 160 juta. Kemudian laba di tahun pertama itu kami mendapatkan sekitar 15 juta rupiah.
Kemudian tahun kedua kami mendapatkan pendapatan 192 juta dengan laba bersih yaitu 84 juta. Pada tahun ketiga pendapatan kami ada di 225 juta, laba bersih kami pada tahun ketiga yaitu sebanyak 104 juta rupiah. Saya kembalikan ke moderator. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Beginilah hasil kerja dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.